Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Maidasari di sana. Selamat pagi Ismalia, bagaimana suasana di sana saat ini? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, selamat pagi Yasmin dan Camar. Saat ini untuk kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat, api masih belum dapat dipadamkan sejak pukul 21.30 tadi. Dan saat ini untuk pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk berjibaku memadamkan api di Plaza Glodok yang memang terus-menerus merambat ke gedung-gedung lainnya atau tadinya memang untuk api muncul pada lantai 8 dan merambat ke lantai 7 dan lantai 9. Di sini bisa saya perlihatkan, Yasmin, Camar dan juga pemirsa, untuk para petugas pemadam kebakaran ini baru saja selesai beristirahat dan saat ini mereka bergantian untuk memadamkan api yang merambat ke daerah atau ke arah depan. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini untuk para pemadam kebakaran ini memakai seragamnya atau memakai helm supaya mereka tidak terkena reruntuhan kaca. Karena Yasmin, Camar, dan juga pemirsa memang sampai sekarang masih terus terdengar reruntuhan puing-puing, terutama reruntuhan kaca yang masih terus berjatuhan. Yasmin, Camar, dan juga pemirsa, saat ini mobil pemadam kebakaran pun masih terus menyemprotkan api ke arah, maksud kami menyemprotkan air ke arah api di bagian lantai atas. Bisa kami infokan kepada Anda bahwa kebakaran ini merambat ke ruangan karaoke atau juga di sana ada ruangan parkiran seperti parkiran motor dan mobil. Namun tadi kami sudah konfirmasi kepada Kepala Sudin Gulkarmat yakni Bapak Syarifuddin bahwa di tempat parkiran tersebut sudah disterilkan atau sudah tidak ada kendaraan-kendaraan banyak yang terparkir di tempat parkir tersebut. Tadi juga sempat diprediksi oleh Bapak Syarifuddin bahwa karena ini api yang masih terus berkobar maksud kami, dan juga banyak bahan-bahan yang gampang terbakar di gedung ini yang membuat api susah dipadamkan. Dan sampai saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda masih terus dilakukan usaha untuk memadamkan api. Sebagai informasi, Yasmin, Camar, dan juga pemirsa, sebagai informasi memang tadi ada 9 korban yang terjebak di gedung tempat kejadian perkara atau tempat terjadinya kebakaran. Namun 9 korban tersebut berhasil diselamatkan menggunakan skylift dari pemadam kebakaran, dan 9 korban tersebut ini merupakan pekerja di tempat kejadian perkara atau tempat terbakarnya gedung ini. Yasmin dan Camar. Baik, Ismalia, seperti yang Anda sampaikan bahwasanya salah satu hal yang membuat kesulitan adalah material yang mudah terbakar. Lantas bagaimana dengan akses petugas untuk masuk ke dalam untuk memadamkan api? Apakah ini mudah dilakukan atau ada hambatan? Ya, Camar, memang tadi kami sempat menanyakan kepada Bapak Syarifuddin karena di titik kami melaporkan tadi titik api yang cukup besar dan terdengar terus-terusan ledakan yang terdengar di titik kami melaporkan. Dan tadi kami sempat menanyakan mengapa di bagian atau di titik tempat kami melaporkan tidak disemprotkan air. Bapak Syarifuddin mengkonfirmasi bahwa banyak atau ada pemadam kebakaran sekitar 20 orang yang memang memadamkan dari dalam, jadi tidak hanya dari luar saja, namun dari dalam mereka berusaha untuk memadamkan api tersebut. Dan Camar, Yasmin, dan juga pemirsa, kami bisa laporkan juga dan kami tadi bisa beritahukan bahwa ada salah satu unit mobil pemadam kebakaran yang tadi terkena reruntuhan dari atas dan langsung terbakar namun berhasil dipadamkan. Dan sebagai informasi terbaru, karena memang api yang begitu besar, untuk unit ini sudah bertambah, ada 36 unit mobil pemadam kebakaran dan diterjunkan 180 personil yang berjibaku untuk memadamkan api. Ya, Ismalia, apakah memang kondisi di sana terkait dengan faktor cuaca, angin begitu membuat api juga sulit dipadamkan hingga saat ini?
Ya, Yasmin, tadi memang ketika pada dini hari memang angin cukup kencang sehingga membuat api yang menyala ini menyambar ke bagian atas. Namun untuk saat ini angin tidak atau faktor cuaca angin tidak terlalu berhembus begitu kencang sehingga pemadaman lebih cepat dilakukan daripada dini hari tadi. Yasmin. Baik, Ismalia, apakah akan ada penambahan personil dari pemadam kebakaran mengingat ini kita lihat di layar kaca api masih terus berkobar dan Anda juga sempat sampaikan bahwa petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api. Apakah akan ada penambahan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran atau damkar? Iya, Camar, untuk penambahan jumlah personil atau penambahan jumlah unit mobil pemadam kebakaran memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun dari 36 unit tersebut memang gabungan dari unit pemadam kebakaran dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Barat. Namun dilihat dari skema pemadam kebakaran atau personil pemadam kebakaran mereka bergantian seperti itu, Camar dan juga Yasmin. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tadi bisa dilihat bahwa sebelumnya ada pemadam kebakaran yang beristirahat, lalu sekarang mereka kembali bersiap dan pemadam kebakaran yang saat ini sedang memadamkan kebakaran di depan gedung atau di titik kami melaporkan akan bergantian beristirahat dan digantikan oleh personel yang lain. Camar. Ya, Ismalia, terkait dengan kondisi korban tadi Anda sampaikan ada sebanyak 9 orang yang sempat terjebak begitu ya. Seperti apa kondisi mereka dan berada di mana saat ini? Ya, Yasmin, tadi kami sempat sedikit berbincang dengan para korban yang berhasil dievakuasi. Tadi memang ada 8 orang, jadi satunya ini melewati gedung lewat gedung depan dan untuk 8 orang ini diselamatkan melalui skylift. Dan saat ini memang karena tidak ada korban yang luka, mereka hanya shock atau mereka hanya kaget karena adanya kebakaran di tempat mereka bekerja. Mereka hanya lemas, lalu mereka sedikit sesak napas karena memang untuk asap sendiri membumbung tinggi dan tebal hingga saat ini. Yasmin. Ya. Ismalia, apakah ada dampak yang ditimbulkan ke sekitar gedung lokasi kebakaran seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa ada reruntuhan yang jatuh dari atas dan juga mengenai mobil, dan bagaimana dengan kondisi di bangunan di sekitar gedung tersebut? Ya, Camar, memang untuk seperti apa dampaknya, ini dampaknya memang karena yang terbakar adalah gedung bagian atas dan di sana dipenuhi oleh kaca-kaca. Kaca-kaca banyak yang pecah, banyak yang runtuh dan juga kayu-kayu seperti itu, Camar. Namun untuk gedung-gedung di sekitar Plaza Glodok ini atau di lobi utama ini tidak terkena dampaknya. Nah, dampak yang paling nyata adalah dimatikannya listrik sehingga untuk di tempat kami melaporkan ini cukup gelap, Camar dan juga Yasmin. Ya, Ismalia, kalau kita lihat di layar kaca api ini sangat terlihat besar begitu berkorban dari atas gedung. Apakah memang untuk titik yang terkena api hanya di bagian atas saja atau seperti apa, Ismalia? Yasmin, boleh diulang pertanyaannya karena kurang terdengar? Ya, Ismalia, kalau kita lihat di layar kaca, api ini terlihat berkobar sangat besar di area atas gedung. Apakah memang untuk titik terbakarnya api hanya di bagian atas saja atau seperti apa? Ya, Yasmin, memang awal mula api tersebut muncul ini berada di lantai 8, lalu menyebar, merambat menuju lantai 9 dan lantai 7. Namun untuk lantai-lantai lainnya seperti lantai 1 hingga lantai 6, kami masih belum mendapatkan informasi apakah lantai-lantai tersebut terdampak kebakaran tersebut. Hingga saat ini untuk
lantai yang terdampak hanya lantai 7, 8, dan 9. Tadi kami juga sempat menanyakan juga, Yasmin, Camar, dan juga pemirsa, bahwa awal mula api tersebut menyambar, ini tidak terjadi ledakan, namun hanya ada asap lalu tiba-tiba ada api, seperti itu. Jadi para pekerja atau para korban yang tadi sempat kami tanyakan, mereka hanya kaget karena tiba-tiba ada asap lalu ada api, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Yasmin. Baik, Ismalia, terima kasih atas informasinya. Anda melaporkan langsung dari gedung Plaza Glodok dan kita harapkan bahwasanya api bisa segera dipadamkan dan Anda tetap berhati-hati, tetap semangat.